Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardi Fast. Oke, kita masuki segmen yang pertama, yaitu pengertian hukum perdata Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Masuki segmen yang kedua, yaitu latar belakang atau teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Di sini satu, teori receptio in obsequio. Teori ini adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori ini berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Dan yang kedua di sini adalah teori recepti. Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diperlakukan. Hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan Het Indisch Adat Recep atau hukum adat Indonesia. Sedangkan teori yang ketiga, yaitu teori recepti exit. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku jikalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori resepsi berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat. Maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatannya hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga muncullah kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.